Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Saudaraku, apabila kita memperhatikan situasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami takutan. Kita tahu bahwa semenjak masuknya virus COVID-19 varian baru, yaitu Omicron, di Indonesia, tidak sedikit orang yang merasa takut dan was-was. Takut akan ancaman kesehatan, ancaman di sektor ekonomi yang sebelumnya sudah mulai membaik. Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakpastian di dalam kehidupan ini. Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu mekanisme dasar pertahanan hidup yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu, saudara. Seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar, salah satu emosi dasar manusia, selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun, ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai olehnya, sukacita dan damai sejahtera kita akan dirampas. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan, saudara. Sekalipun berada di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, tidak ada alasan kita untuk takut. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Janji penyertaan Tuhan adalah jaminannya. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, firman Tuhan menegaskan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah kita tidak bergumul sendirian, saudara. Ada Tuhan yang beserta kita, dan penyertaannya itu sungguh sempurna. Agar kita tidak takut, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Seperti yang selalu dilakukan oleh Daud. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketenteraman dan rasa aman bagi kita, saudara. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut di segala situasi. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang ke-10 dikatakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Mazmur pasal 56 ini dilatar belakangi peristiwa Daud mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena orang-orang Filistin menangkap dia di Gat. Satu-satunya cara untuk dapat melepaskan diri dari Raja Filistin adalah dengan berpura-pura menjadi gila. Tertulis,
Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Pengertian dari kata takut pada ayat di atas adalah tekanan emosi yang timbul karena adanya ancaman, kesakitan, atau bahaya yang mengancam. Begitu melihat Daud berlaku seperti orang yang tidak waras, berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Saudara, sesungguhnya Daud benar-benar sudah putus harapan dengan apa yang dialami. Ia berpikir saat itu ia pasti dihabisi oleh musuh. Nasibnya benar-benar di ujung tanduk. Namun apa yang ditakutkan tidak menjadi kenyataan. Dia luput dan terbebaskan setelah berpura-pura menjadi gila. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, hidup Daud sudah berakhir. Karena itu Daud membuat miktam, yaitu nyanyian yang dinyanyikan secara berulang-ulang untuk menguatkan hati. Semua orang pasti pernah mengalami ketakutan saat diperhadapkan dengan masalah yang berat, ancaman akan suatu hal. Tidak terkecuali Daud, saudara. Iblis seringkali menggunakan ketakutan sebagai senjata untuk melemahkan dan menjatuhkan iman orang percaya. Iblis tahu benar, bila manusia sudah dihantui dan dikuasai oleh rasa takut, maka imannya kepada Tuhan lambat laun akan melemah. Jangan mau dibelenggu oleh ketakutan dan jangan mau diprovokasi iblis dengan kata-katanya yang mengintimidasi, saudara. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh karena itu, saudara, jangan takut sebab Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Mari kita dekat dengan Tuhan dan hidup berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kita mampu melewati hari-hari dengan kekuatan dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tidak takut dalam hidup ini, walaupun situasi dunia berada dalam ketidakpastian. Namun kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan dan hidup berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada, yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan berkati, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan. Mari kita jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.